Contoh saya pernah dapat kuliah dari Niklas Sandstrom. Niklas Sandstrom ini foundernya Skype. Yang sekarang dibeli sama Microsoft. Ya betul. Sebelum dia jual sama Microsoft, dia masuk ke kelasku. Apa nih? Tabang ke Ki semua. Nah tanya Ki, cocok Mika keputusannya ku jual. Hari pertama masuk di Belanda itu tabang ke bangka kak. Iya kenapa? Saya bilang kayaknya nggak sanggup kak ini. Masuk Ki di kelas, sudah perkenalan dosen lah. Di depan masing-masing ada penjepit kertas warna merah. Penjepit kertas warna merah. Penjepit kertas warna merah. Terus guys, saya mulai tugas. Ini nanti kamu keluar, kamu cari orang di jalan, ketemu kau sama orang, yakinkan dia untuk menukar itu penjepit kertas menjadi sebuah barang yang lebih tinggi nilainya. Setelah lu dapat lagi itu barang, cari kau sampai kasih waktu 3 bulan. Finalnya datang ke di sini presentasikan perjalananmu. Saya kepala aku. Kan Asia itu di kelasku cuman berdua. Saya sama orang Korea Selatan 1. Sisanya itu Eropa, Amerika Selatan. Pokoknya seluruh dunia lah. Jadi merasakan ini paling bodoh sebenarnya. Kita katanya mau membuat kelas ini selesai outputnya adalah pengusaha. Iya. Toh, tapi kurikulum yang ada ini tidak akan menjadikan seorang pengusaha kalau begini. Kenapa? Bikin kok dia kejar kak. Dia kejar kak. Bukan kita kejar dosen seperti di sini. Dia kejar kak. 2 hari saja saya tidak ketemu di telepon. Syam, where are you? Why you never show up in front of me? Jadi saya tidak punya latar belakang hotel. Saya tidak pernah kerja di kapal. Tapi bukan berarti saya tidak bisa bikin sekolah untuk hotelier. Apa yang saya lakukan? Datang ke hotel. Begitu cara kerja. Baca buku. Yang paling parah menyamar kak, pergi menjadi orang cari kerja. Apa sih ditanyakan? Betul itu. Sampai yang paling kuingat itu hari saya bilang, kalian akan kerja nanti di kapal pesiar. Ada lahol menyahut dari belakang. Kapal apa pak? Kapal talang di kapang ini. Sumpah. Itu tuh. Betul. Jadi 2 jam itu saya belajar bisnis itu hari akuisisi. 1 jamnya itu kita dikasih case sama dosen. Tapi tutup nama perusahaannya. Kita tidak tahu kalau itu Skype. Ada orang mau jual perusahaannya. Begini valuasinya bla bla bla. Bikin mau ke pendapatmu masing-masing. Terus sudah mau istirahat. Di sana itu istirahatnya bukan di kantin. Kita bawa bekal, makan roti di dalam. Sudah selesai, datang itu Niklas. Datang. Nah, bahkan orang-orang di luar negeri mengambil keputusan usaha itu datang bertanyanya ke kampus. Jadi dia sangat beda, menghargai sekali. Karena apa? Input yang dikasih memang juga bagus. Itu hari berlomba-lomba Ki untuk memberikan masukan. Saya mau dijual harganya sekian. Ini hasil valuasinya. Iya, valuasinya begini. Ada juga bilang, jangan. Ini Skype masih bisa dijual 3 tahun lagi. Potensinya bisa value-nya sampai segini. Setelah selesai kita hangout sama-sama. Hangout ini? Hangout minum. Kalau saya Coca-Cola aja. Yang lain bir toh. Mudah-mudahan orang itu tidak lihat. Coca-Cola gitu minum. Nah sama-sama hangout jadi sharing. Saya bilang itu misalnya bilang foundernya Skype. Apa namanya? Kadang aku pegang-pegang manusia aja juga. Jadi baunya sama aja. Kakinya tangannya sama. Mungkin bulunya kapan beda mungkin. Bokeju dia. Jadi sudah misalnya rasa itu saya bilang harus kak juga action, harus kak membuat sesuatu. Bikin perubahan besar juga. Memang jurusanku itu di sana MBA-nya itu entrepreneurship and new business venturing. Jadi memang kewirausahaan dan bagaimana membuat perusahaan baru. Jadi kita itu tugas tiap hari bikin perusahaan. Banyak perusahaan mau di jurusan dulu. Banyak beberapa temanku tugas kampus menjadi perusahaan besar di Eropa sekarang. Rata-rata bikin dan rata-rata juga ada tong itu bekerja di perusahaan tapi dia dimasukkan divisi entrepreneurship. Jadi di sana itu tidak terbagi dibilang entrepreneurship itu hanya buat pengusaha. Jadi banyak orang sekolah entrepreneurship karena mau masuk korporasi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di dalam. Untuk develop itu company, itu bedanya. Jadi namanya mata kuliah entrepreneurship. Memang karena itu kan lagi tren juga Pak Hermawan Kartajaya sih bawa juga itu konsep bahwa entrepreneurship sih. Jadi bagaimana jiwa orang yang di dalam timnya ini punya jiwa entrepreneurship pantang menyerah, harus ada solusi. Nah, kira-kira dari pengalamannya kemarin di sekolah di sana sekolah bisnis. Apa kira-kira bedanya dengan sekolah bisnis yang ada? Jangan bicara di luar lah. Di Makassar supaya yang nonton ini kemungkinan ada dosen, siapa tahu bisa terinspirasi karena ini. Jadi saya kan juga memang sekarang statusnya juga dosen. Jadi saya dosen di kampus sendiri. Di kampus ada beberapa kampus. Asik. Cuman karena belum dihubungi untuk menyebutkan namanya di sini jadi jangan dulu deh.
transferan. Ya. Tidak, jadi saya mengajar dan beberapa entrepreneurship gitu. Yang pertama dulu, saya tidak menyalahkan dulu pertama lebih kepada timnya, ya. Lebih kepada memang kurikulum tak dulu. Oh, kurikulum. Iya. Kenapa memang begitu saya buka silabus, kita katanya mau membuat kelas ini selesai outputnya adalah pengusaha. Iya. Toh, tapi kurikulum yang ada ini tidak akan menjadikan seorang pengusaha kalau begini. Kenapa? Satu, itu lebih berfokus kepada teori. Contoh ya, pertemuan pertama menjelaskan kepada mahasiswa sifat-sifat apa yang harus dimiliki seorang pengusaha. Jadi kita jelaskan di kelas, guys, kalau mau jadi pengusaha, kamu ketika jatuh harus bangkit kembali segala macam. Ya, muntah-muntah makin dengar gitu toh. Itu yang dilakukan di kampus di sini. Itu yang dilakukan di kampus di sini. Karena apa? Sangat lemah dalam hal praktikal. Mestinya, contoh saya, hari pertama masuk di Belanda itu tak bangka-bangka kak. Iya, kenapa? Saya bilang kayaknya tidak sanggup kak ini. Masuk di kelas, sudah perkenalan dosennya. Di depan tak masing-masing ada penjepit kertas warna merah. Penjepit kertas warna merah. Terus, guys, saya mulai tugas. Ini nanti kamu keluar, kamu cari orang di jalan, ketemu kau sama orang, yakinkan dia untuk menukar itu penjepit kertas menjadi sebuah barang yang lebih tinggi nilainya. Setelah udah dapat lagi itu barang, cari kau sampai kasih waktu 3 bulan. Finalnya datang ke di sini presentasikan perjalananmu. Deh, saya kepala aku. Saya bilang, "Mbok Pak, papermu saja tuh." Papermu saja yang bikin makalah kayak tidak ada. Jadi lebih kepada real. Nah, pas kita Satu mata kuliah itu selling. Datang, jalan mak ke pasar. Masalahnya nih bos, pertama, nggak tahu ya, apakah langsung tahu bahasa Belanda pada saat itu? Dia tidak mau excuse. Jadi ketika saya bilang sorry, dari sana memang itu pelajaran begitu. Iya, jadi saya bilang saya tidak bisa ada di bahasa Belanda aku. 2 hari cuma kan baru. Belum pasti dilatih lah. Jadi di mana? Untungnya di Belanda itu banyak orang pintar bahasa Inggris. Jadi begitu dia bilang terjun kau ke lapangan, tukar kau ini, barter kau dengan benda yang lebih besar. Deh, stres semua itu. Apa dilakukan di situ? Pergi ke pasar. Pasarnya di sana bagaimana ke pasarnya? Pasarnya mirip-mirip juga di sini, lebih rapi, lebih terstruktur. Bilang penjual ikan apa rapi lah. Ada tonye begitu sambalu ada jadi. Ada teriak-teriak. Pakai celana juga begitu kayak baju plastik begitu. Ya, begitu juga. Begitu juga. Sama Jeki. Saya datang ke situ dan tidak boleh bilang ini tugas karena direkam. Siapa rekam? Kita sendiri. Membuktikan nanti pada saat presentasi. Datang kak. Jadi dibilangin ke orang gila. Jadi dari awal itu disuruh rasakan penolakan. Jadi sejak pertama itu bukan dibilang mahasiswa bisnis ini nanti bakal keren. Rasakan dulu itu namanya penolakan deh. 1 hari tidak tertukar itu. Jadi, 1 hari 13 kapan penjualku datangi yang bermuka-muka baik. Baik, kapan itu bapak? Apa kita mau tawarkan di situ? Saya bilang, kuliah misalnya ada pulpennya. Penjual pulpen kayak barang bekas. Bisa kak jual ini nilainya penjepit kertas apa sih begitu kan? Kalau tidak mampu kayak memang lobby. Iya, istilahnya orang bilang, bisa tuh jangan beli kalau itu. Nah lihat aku bilang crazy. Ini mau kak pulpen tak itu kusuka kita tidak uangku. Bisa ke kita tukar ini. Bisa dengan metode kasihan, metode kasihan bisa. Metode kasihan bagaimanapun metode, kita melobi. Yang penting jangan mengaku bilang tugas. Tidak mengaku bilang tugas. Karena kalau bilang tugas, bantu kita. Tapi tidak boleh mengaku bilang tugas. Itu hari ketiga baru gak dapat. Hari ketiga itu baru udah dapat. Ada semacam juga kecil juga nilainya kayak semacam kancing baju. Yang penting tak tukar dulu. Jadi saya bilang karena stres kak, aku lihat terus itu kodong penjepit kertas di kamarku. Apa miku presentasikan ini? Jangan sampai nanti kan Asia itu di kelasku cuma berdua. Saya sama orang Korea Selatan 1. Sisanya itu Eropa, Amerika Selatan. Pokoknya seluruh dunia lah. Jadi merasakan ini paling bodoh sebenarnya karena Inggrisnya lancar-lancar semua. Baru kita muka atas paling lain lah, paling beda di. Paling lain, paling ongol. Jadi saya bawa ke dalam situ, saya bilang, ayo deh. Tukar. Tidak. Jadi kulihat dulu. Jangan ambil yang besar sekali value-nya. Saya cari dulu yang dekat-dekat. Yang penting ada sedikit selisih lah. Selisih. Datang mak, bisa kutukar itu kancing. Karena ngobrol mak, saya dari Indonesia, begini. Sekali itu lihat kancing, mau pasang di bajuku. Nanti udah ambil aja. Bahkan tidak mau terima klipku, tapi saya bilang harus kita barter terima.
Dari situ ada sampai selesai itu ada kayak 14 kali pertukaran. Dari kancing ke apa? Dari kancing ke pulpen kecil-kecil dulu. Sampai apa ujungnya? Sampai pernah boneka terus terakhir piano apa? Elektron segini besarnya. Dari itu terakhir itu sempat baju timnas Belanda. Jadi di sana itu ada namanya Koninginsdag. Jadi semacam harinya ratu itu di Belanda. Aku manfaatkan di situ. Di situ banyak sekali barterku. Semua orang jual barang bekasnya di depan rumahnya. Yang ada di room gue keliling mah di situ. Beberapa kali itu barter. Oh, hari ratu itu? Hari ratu. Oh, semua warga Belanda itu keluar di depannya bikin lapak. Untuk menjual barang-barang second yang ada di rumahnya. Oh, Greg sale lah istilahnya. Ya. Satu hari aku manfaatkan betul saya bilang kesempatan ini. Seharian di situ ada kali 7 atau 8 kali pertukaran. Jadi kutukar jadi terbiasa sama nego begitu. Oh. Terbiasa sama gampang enggak sakit hati maju kalau ditolak. Ya udah begitu. Biasa mi. Jadi terbentuk ini mental gitu. Jadi sesudah saya tukar habis mi waktu. Ya. Ku presentasikan mi. Tidak ada kalah rendah nilainya nuku. Teman-temanku yang lain ada paling keren. Dapat tiket nonton FC Barcelona. Iya, jadi bro nilainya dibawa. Saya kalau dibilang ya apa sih piano begitu. Piano second. Paling rendah itu. Paling rendah. Tapi kalau kita tuh luar biasa itu. Karena yang lain itu orang di sana itu kompetitif sekali. Oh, memang di situ. Ngeri memang harus kita terbaik. Jadi memang bisnis bukan tentang fasilitas, melainkan mentalitas. Mentalitas tak bagaimana dibangun. Jadi apa kita paling sekali di situ lihat pertukarannya teman yang dari ada satu ada di situ sekarang di sana ada namanya sebuah serial TV namanya Dog Whisper. Ada serial TV terkenal sekali di sana. Bagaimana caranya ini anjing-anjing liar dia mampu ginakan ki. Itu populer sekali di sana. Ini orang dapat kesempatan untuk masuk di situ live bersama dengan artisnya. Jadi bagaimana caranya? Nah, dari kancing ini. Dari klip. Jadi semua dibagikan ini semua di kelas benda yang sama. Red paper clip masing-masing di depan tak bangka-bangka apa ini. Oh, maksudnya sama Ji. Ada di sini dilihat siapa kompetitif. Siapa yang paling endingnya paling menarik dan prosesnya bagus itu dinilai di situ. Jadi nilai tak itu dari situ. Jadi presentasi maki. Baik makalah gitu. Tapi langsung kita tertampar dengan begini hidup. Kok enggak bisa terjun di jalan langsung dapatkan apa yang mau cari. Jadi merasa Kak bilang kalau semua pendidikan tak begini bentuknya, kita selesai nih mahasiswa untuk pintar, pasti akan maju kita punya negara. Tapi buktinya apa yang saya dapatkan saya masih batas teori. Betul kan kita lihat bilang untuk menjadi seorang usaha harus mampu mengatur marketing uang. adalah betul. Menurut Maslow gitu tak begitu. Iya, tapi ketika terjun nih sarjana ekonomi misalnya terjun ke lapangan. Itu yang saya rasakan Jadi dan satu hal yang perbedaan sekali dengan pendidikan tadi sana itu. Di sana itu sangat dihargai kebebasan. Bagaimana itu? Maksudnya sebebas apa sih sebenarnya? Tesisku itu bentuknya seperti majalah. Di sini itu lebih saja 1 senti. Dicoret sama dosen kan. Bergeser saja dicoret bilang itu baru dibuang gitu. Di sana itu tesisku itu cuma 14 halaman kapang. Awalnya saya bikin seperti dengan gaya di sini, termasuk di Jogja pun begitu. Ya kan ada tebal-tebalan tuh orang tuh. Semakin tebal semakin ngeri bilang. Luar biasa ini tebal padahal copy paste gitu. Karena takut Kak juga. Di sana itu anti plagiarismenya ngeri. Ada temanku di suspend, disuruh berhenti kuliah karena yang dia buat sebuah karya itu 35% melebihi daripada yang dibolehkan untuk sama yang ada di internet. Ada softwarenya dia yang sangat canggih. Kita store keluar dipanggil sama tim etik. Kau kenapa bisa copy pastemu terlalu banyak? Saya takut mentong. Yang pengalaman paling berkesan itu adalah begitu di sana itu mahasiswa itu sudah belajar statistik dari sejak SMP. Maksudnya statistik bagaimana? Statistik bagaimana SPSS, bagaimana melakukan penelitian. SPSS mempelajari? Iya, jadi mereka tuh sudah mempelajari bagaimana meneliti itu sejak dari pendidikan dasarnya. Ada dasar-dasarnya di situ. Kita semester 6 kapang mau pakai menyusun kan. Jadi begitu sampai di sana merasa kayak itu ketinggalan sekali dari sisi start. Startku jauh sekali, jadi beli buku-buku SMA. Pelajari. Buku SMA-nya aja itu. Iya, yang apa yang terjadi itu hari bikin draft. Nah, bilang dosenku orang Jerman. Dan perhatiannya luar biasa sini dosen. Bikin dia kejar Kak.
Dia kejar kak, bukan kita kejar dosen seperti di sini. Dia kejar kak. 2 hari saja saya tidak ketemu, telepon, Syam, where are you? Why you never show up in front of me? Jadi datang lagi, sorry sakit ke apa? Masih segini selesai cepat. Akhirnya saya bawakan itu draftku serampangan. Saya tidak mengerti pas statistik apa. Maksudnya serampangan itu bagaimana? Artinya yang penting jadi. Oh, asal jadi. Kubawakan nih. Apa yang dilakukan sama dosenku ini? Cari sesuatu kiri kanan, dia bilang. Apa nak cari ini? Ternyata saya tanya. Kan lama mencari tuh. What are you looking for? Tanya tuh, dia bilang. Wait for a minute. Jadi buka lacinya segala. Ada gambar, ada apa? Gambar keledai. Taruh depanku. Saya tanya, what is that? That is you. Kayak ditikam kak di situ. Deh. Apa maksudnya itu? Karyaku. Tidak lupa ke otakmu. Jadi tertohok kak di situ, merasa kak bahwa nggak main-main ini orang sekarang sekolah di sini. Bukan asal formalitas saja. Bukan asal formalitas bilang dikasih A, B, C, bawa kue, bawa makanan, enggak. Jadi betul-betul coret semua. Pulang kok, susun kok kembali. Tapi tidak marah. Tidak marah, tetap jangan harga tapi itu kau ini dongki. Kuputar nyangan, baru ku bawa itu gambar pulang. Apa memang di situ kak? Apa memang pada saat penelitian di situ kak? Penelitian begini, saya mau teliti perbandingan antara minat berwirausaha mahasiswa Belanda sama mahasiswa Jogja. Apa sih yang mendrive mereka mau jadi wirausaha ketika mereka kuliah begitu? Tapi landasan teoriku toh copy paste tidak relevan, ku kasih masuk. Yang penting panjang apa ki segala macam. Malas mak mengetik toh. Copy paste. Pas buka lembaran-lembaran langsung geleng-geleng. Dan nami perasaanku. Ku kira itu cari ki buku supaya belajar kak. Baca ke dulu ini, wah cari kan buku pasti ini. Baik orang buka gambar. Itu gambar ku bingkai. Sampai sekarang masih ada ku simpan. Karena itulah yang membuat saya merasa bahwa mendrive saya untuk kau harus bisa bersaing dan terancam kak, karena beasiswa itu kalau ada standar nilai di bawah di sana itu kan tidak pakai IP 3-an. Apa dia? 0 sampai 10. Standarnya 5,5. Kalau di bawah 5,5 kamu harus drop out. Tidak ada namanya remedial, tidak ada namanya semester pendek. Pokoknya tidak capai selesai. Drop out atau daftar ke ulang untuk tahun depan. Bayar kau lagi tuition fee selama 1 tahun itu sekitar 300 juta. Itu bisa rasa sekolah betul orang di sini. Betul. Jadi waktu ujian saja. Itu saja waktu ujian kita itu semua duduk, tidak ada orang baku contek. Kenapa ini orang tutup semua telinganya dengan warna-warni? Kenapa tutup kan tidak mau ada dengar yang lain. Kita itu di sini kalau ujian. Butuh memang terbuka telinga toh. Ada orang berdiri balik kilai semua. Siapa itu? Tigilai kencing. Di sana tidak mau terganggu. Bakas bayar bos sandwich segala macam. Semua orang percaya diri mampu di. Baru bro masih sibuk. Siapa di dilihat jawabannya? Mana dulu yang pintar. Jadi kasih begitu. Jadi betul-betul saya rasa bahwa tidak bisa kak begini. Tidak selesai kak ini. Malu kak pulang. Karena banyak seniorku 3 tahun 4 tahun bisa tidak pulang. Apa yang terjadi 3 tahun 4 tahun tidak pulang karena memang tidak lulus mengulang, membayar terus. Tinggal frustasi pulang tidak selesai. Saya tidak mau jadi seperti mereka kuliah beri memang standarnya tidak ada itu dibilang kita bawakan makanan yang enak, tidak ada. Jadi ketika kita membawa semacam sesuatu pemberian itu sama sekali diharamkan sama kampus. Tapi dosen-dosennya itu parkir mobilnya dosen itu rata-rata parkir mobil itu diisi sama dosen. Maksudnya? Mini Cooper di mobilnya dosen sejahtera di sana. Jadi cari dosen pasti ada di kampus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pekerjaan lain, karena dia layak dihargai sama pemerintahnya. Jadi orang mau jadi dosen berlomba-lomba jadi dosen. Kenapa? Digaji tinggi. Jadi bayangkan itu mobil Mini Cooper. Terus banyak pakai mobil-mobil yang kayak orang kaya. Tapi orang di sana itu ketika jadi dosen pasti menjadi kaya karena itu bedanya ya. Artinya di sana itu ketika kita cari pasti jam kerja ada ki. Dan dia lakukan memang pelayanan sama mahasiswanya. Baru cari ki. Saya 2 hari tidak pernah kontak BBM ki dia. BBM dulu. Dia pasti langsung ada, Syam, where are you? Kenapa kau tidak pernah datang? Sakit kain. Kapan kau balik mau datang? Sampai di mana nih? Susing aja juga. Jadi itu kadang-kadang 5 hari tidak tidur. Nyusun tesis. Karena bagaimana caranya untuk
selesai tidak bikin malu-malu. Karena apa? Di sana itu ada namanya defense. Apa itu? Kalau orang di sini biasanya kan skripsi. Kita dia defense. Itu namanya defense, itu kayak semacam, bedanya adalah ditonton sama khalayak ramai. Di depan semua orang. Tapi di sini kan ujiannya di ruangan gitu. Ya. Tadi saya bilang saya ketinggalan startnya. Tapi alhamdulillah duluan sampai finish. Kenapa? Saya bilang saya tidak mau berlama-lama di sini. Iya, Bos. Setengah mati. Jadi ku bilang sama dosenku, saya mau lari kencang. Toh bantu kau untuk lari kencang. Apa yang harus kulakukan? Begitu. Alasannya juga supaya masih ada izin tinggalku 2 bulan. Kalau selesai mau pergi jalan-jalan. Jadi tinggal betul. Jadi ku tabung-tabung jauh uangku kerja 2 bulan, selesai itu mau keliling Eropa. Pokoknya semua negara mau ku datangi dengan backpacker. Sudah lengkap nih planku. Tapi uang dari itu, uang dari cuci piring. Jadi selama saya cuci piring semua, jangan pernah ganti-ganti kerjaan. Iya, karena itu bisa dilakukan. Karena kalau ketahuan Ki juga ditangkap Ki, karena ilegal. Di sana itu kita mahasiswa tidak boleh kerja. Tapi ada mentong di sana. Ada perusahaan lah ya. Chinatown. Di Chinatown itu ada beberapa Chinese yang jualan. Restorannya itu ada mentong tempat lari. Jadi kalau ada lagi pemeriksaan, lari ke pintu keluar. Lari Miki di situ tidak ditangkap Miki. Dan mengerti jenis perusahaan. Mengerti perusahaan. Terus kita dibayar murah, ya kan? Dianggap murah. Kalau kita ambil yang resmi 3 kali lipat Pi. Tapi kalau kita baru kita dimarah-marahi, ya tidak apa ya, maksudnya tidak masuk di hati jika tidak mengerti jawaban Nabi. Jadi biar sembarang lu bilang. Kalau tinggi itu ada bahasanya marah ini lagi bos kah? Tapi tidak ada jadi. Yes bos. Sorry kayak begitu saja. Kalau polis lari lagi. Oke bro. Ini kan dari Belanda masuk kembali di sini. Pertanyaannya nih bro. Sebesar apa visimu bro? Kembali membangun DSI ini. Jadi begini, visi saya itu selalu besar. Artinya, tapi saya selalu mulai dengan kecil-kecil dulu. Apa yang bisa saya lakukan? Artinya, ketika saya pulang, cari dulu masalah. Apa sih masalah yang bisa berkontribusi tuh? Jadi kalau bukan masalah ya kita rame-ramekan saja itu. Jadi masalah terbesar yang saya perhatikan umumnya di Indonesia itu tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat lemah dan skill. Banyak aja orang bergelar, tapi yang berskill itu boleh dibilang tidak sebanding. Karena memang dikritik ini sebenarnya kurikulum pendidikan kurang begitu, terlalu banyak teori. Artinya, saya cerita tadi itu yang tentang paperclip. Saya mengajar di sini, saya pakai itu metode. Saya coba. Guys, saya beres sama dosen lain ya. Saya bilang mentong, siap kau tersiksa. I'm from Rotterdam. Saya tidak kedepankan tapi lebih kepada pokoknya kalau saya metodeku beda. Tapi yakinlah bahwa kalau memang mau jadi pengusaha jadi ku pasti. Itu hari-hari pertama duluan kau datang, bagikan red paperclip. Iringi semua. Ku jelaskan nih. Nego Ki. Nggak bisa kayak lain. Bisa ke paper mau Pak. Stresku itu. Dia bilang, papi panas-panas apa segala macam. Ku cerita tentang pengalamanku apa saja. Maksudku saya tuh terinspirasi lah. Maulah lakukan. Apa yang terjadi tidak nak kerjakan. Karena motivasinya begini. Biasa kan banyak motivasinya kuliah. Memang tujuannya kuliah. Ya begitu. Bukan untuk belajar. Betul. Itu juga salah satunya. Dia bukan mau mencari ilmu di situ. Bagaimana cepat lulus selesai. Betul. Itu kurang kurang inspirasi, makanya hadir channel ini lah. Sambil mereka nonton. Nah, ini saya juga baca, kalau bisa disingkatkan tentang pernah menulis masalah ikigai. Oh iya, jadi lama sebenarnya itu. Saya belajar tentang ikigai. Apa sih manfaatku? Gitu. Jadi seringkali itu merenung sendiri. Asik. Ya benar. Jadi kadang kan kita nanti apa manfaatku di untuk dunia apakah kita hadir di dunia ini diciptakan ada untuk apakah ada tapi kan cari keseimbangan, jadi baca-baca ke artikel segala macam. Ikigai saya lihat ini sebuah konsep dari Jepang begitu. Kenapa orang Jepang itu dibilang paling bahagia? Karena dia cari memang ikigainya. Apa itu ikigai? Ikigai itu dimana keseimbangan antara hal yang kita sukai, hal yang kita ahli di situ, sama hal yang untuk bermanfaat orang banyak dan kita dibayar untuk itu. Kalau ada nyerempet semua itu, bahagia itu. Ini yang saya dapat di DSI. Jadi di DSI saya dapat saya bilang, saya bagus dalam mengelola ini sekolah.
saya dibayar untuk itu, bermanfaat untuk orang banyak, dan saya suka. Dan passionate memang mengajar. Ya, saya temui itu. Jadi ketika di depan kelas kayak itu, jadi sebenarnya ada sedikit cerita menarik itu waktu dulu saya mulai di Desi. Siswaku 3 pertama. 3 juga dong. Jadi sewa kak rumah di Jalan Faisal. Kelasnya itu ukuran cuma 3x2 jika apa. Jadi kalau 3 orang di kelas maksimal nih. Kalau 10 itu ada mati kapan tidak ada oksigennya. Jadi memalukan sekali. Jadi apalagi modal kecil gitu kan. Ngecat sendiri segala macam. Tidak dibantu sama orang tua nih. Boleh dibilang orang tua membantu. Orang tua membantu tapi dalam artian kapasitas terbatas. Karena mau kak juga lihat mana nih hasilnya. Saya kira atau jago mau menjual itu apalagi penjepit nirai itu. Berhasil mau pakai mikir di sini gitu. Mana ilmu? Banyak juga cibir itu hari. Jauh-jauh sekolah luar negeri bikin kursus apa itu? Ya kan? Banyak orang teman-teman saya juga, asli itu hari sempat jadi jika ini. Tapi itu hari domba tonjek ini nih. Ya domba tonjek jadi enggak ya? Tiga siswa itu berjalan. Satu mundur. Kenapa mundur? Nggak tahu nerasa kapan mereka kelinci percobaan. Yang membayar juga mereka kan? Membayar tapi murah sekali tuh hari. Satunya mundur lagi, alasannya sepi. Satunya lagi mundur karena tidak ada temanku. Sendiri, tidak ada selesai angkatan pertama. Tidak ada selesai angkatan pertama. Terus saya keliling cari orang. Saya kumpulkan orang-orang hotel. Ada orang hotel ada di dasarnya. Dan sesuatu wajar kan. Kumpul gitu di KDS. KDS Veteran itu. Ratulangi. KFC. Saya kumpul di situ. Saya presentasi depannya. Seperti main MLM ini. Mau ke kalian. Paling sudah lengan panjang nih begini. Wah, bersumpah malu sekali. Tapi biar mi itu saya bilang. Sudah terlatih lah ini. Bisa sekolah di sana ini. Saya bisa sekolah ini. Yang paling kuingati itu hari saya bilang. Kalian akan kerja nanti di kapal pesiar. Ada lahol menyahut dari belakang. Kapal apa pak? Kapal talang di kapang ini. Sumpah. Itu tuh kayak aku rasa ini orang sembarang komen. Tapi enggak sakit hati kak. Ku datangi saya bilang wajar memang bilang begitu karena belum ada bukti. Betul. Belum ada bukti. Satu kuncinya dulu orang kalau dihina. Kalau memang begitu kenyataannya jangan kau pernah marah. Betul, jangan pernah marah ya. Memang. Betul. Memang ketika dibilang pakai plat talang ya memang ada buktinya belum ada. Kalau nutolak sebenarnya susah. Karena tidak bisa nurubah. Betul. Karena dari itu apa yang mau dirubah? Ya betul. Jadi di situ itu ada yang tertarik. 3 orang kapang itu dari Kembali lagi 3. Wah, itu hari saya Tommy FO, saya Tommy guru. Pokoknya 2 orang di kapang. Superman lah. Sambil satu fresh graduate dari Unismu itu hari. Itu temani lah ini. Tommy temani kantar pakai motor. Bilang bisa nanti 3 bulan tiku gaji kok. Bisa Jimo aja cari pengalaman saya toh. Dimanfaatkan dulu fresh graduate toh. Temani mas segala macam. Salah satu orang tua SMS kak malam-malam. SMS-nya itu dia bilang begini. Nah, sudah itu ku daftar anakku di DSI sekolah tak. Toh. Jadi tugasku melahirkan, membesarkan sampai sekarang selesai. Masa depannya itu tugas tak. Tidak bisa kak tidur. Dengar baca itu SMS. Ada satu anak gini. Satu anak orang tuanya sayang sekali orang Sopeng. Tetangga aku juga. Nak kenal bentuk. Iya kak. Bisa masuk gara-gara nak kenal. Bukan karena sekolah. Karena jangan saya karena kasihan ke belakang. Udah ada siswanya. Mungkin salah satunya beberapa bulan. Akhirnya yang terjadi. Yang terjadi apa? Aku sadari Kiku bilang bikin lembaga pendidikan itu bebannya berat. Bukan seperti mungkin produk yang orang nikmati ya terserah urusannya. Tapi kalau pendidikan itu menyangkut masa depannya orang. Banyak orang bergantung. Banyak bergantung. Mau jadi apa ini anakku? Tapi setelah sekolah di saya, kirim berangkat Amerika. Alumni pertama aku. Yang bikin itu merasa bahwa ini bisnisku. Ini yang akan kujalankan sampai seterusnya. Padahal baru satu ini. SMS ke orang tua bilang alhamdulillah aku telepon mata di sama anakku setelah 3 bulan di kapal baru nakirimkan ke uang 40 juta. Kata-katanya anakku, mak pergi daftar naik haji. Ini semua gara-gara kita tuh nak.
Langsung bilang, ini bisnis. Ini bisa rasa bilang, aduh, ini mi kayaknya sesuatu ikigai ku cari di sini. Ini ku kejar mi. Harus ku perjuangkan. Iya, jadi ku perjuangkan karena apa? Bebannya berat, tapi merasa tak mampu kayak ini. Iya. Insya Allah dari situ mi berjuang. Saya tidak punya latar belakang hotel. Iya, betul. Saya tidak pernah kerja di kapal. Iya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa bikin sekolah untuk hotelier. Apa yang saya lakukan? Datang ke hotel, begitu cara kerja. Baca buku. Yang paling parah, menyamar Kak, pergi menjadi orang cari kerja. Pasti ditanyakan, betul. Betul itu. Sampai ke Jakarta Kak itu, bermodalkan jas dasi, pergi ke perusahaan kapal pesiar perwakilannya. Melamar pakai bahasa Inggris. Apa sih ditanyakan? Ditanyakan mak. Ingat mi, keluar mak ruangan, ditolak Kak iya. Ditolak Kak iya endingnya karena tidak bisa ketunjukkan sertifikat pengalaman kerja toh. Tapi setidaknya tanya mak. Iya. Tuh minimal tahu apa pertanyaannya sih orang. Pertanyaannya ya, what's your name, where are you from, gitu kan. Kalau misalnya bikin mengaku Kak koki tuh. Apa 5 basic mother sauce ku ingat gitu. Sampai diingat nih. Ku ingat semua Hollandaise, Bernaise segala macam. Tapi begitu hal-hal yang detil mi tidak ku tahu mi. Ketahuan mak bilang bohong jatuh. Tapi setelah keluar satu perusahaan bikin mak buku. Panggil mi guru bahasa Inggris, bikin ku tegaskan bikin anak yang mau kita ajar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bikin kurikulumnya. Kurikulum mi bikin, kembangkan sendiri sampai mi seperti ini hari. Makanya itu hari juga sangat-sangat sempat juga memang terinspirasi sama WMM Tuhan. Kenapa? Wirausaha Muda Mandiri. Kenapa? Dulu waktu di Jogja. Tahun berapa itu yang waktu menang Alang Gumilang. Saya tahunku itu. Tahun tadi. Saya nonton. Saya nonton di TV. Saya bilang keren-kerennya ini orang-orang. Masih muda, menang panggung segala macam. Banyak kepalsuan juga sih. Saya lihat. Nah, itu yang saya rasa bahwa salah satu pendrive Kak juga, mau Kak juga nanti. Situ. Tapi memang panggungnya suatu saat, artinya setelah ku capek itu dalam artian ada sebuah milestone saya rasa. Akhirnya apa yang saya lakukan ku kejar. Tapi banyak orang bilang ikut. Tapi saya bilang belum pantas. Nah, 2016 itu pantas mak kurasa. Tapi memang di situ. Langsung menang Pak, bawa pulang piala. Alhamdulillah. Kita kalau begini kuning jadi bawa pulang. Oke bro, mungkin sudah lebih 1 jam. Satu pertanyaan terakhir. Siap. Siapa itu Yuda Pratama? Yuda Pratama itu temanku sama-sama kuliah di Belanda. Kenapa kayak apa lagi bersahabat sekali? Jadi sama-sama kita menderita. Teman sependeritaanku itu. Jadi Yuda itu begitu tiba Kak di sana, sama-sama Kak juga tidak puasa. Jadi dari situ dulu sama-sama kita jaim. Jadi di pesawat itu, di pesawat bulan Ramadan, terbang ke Belanda ini. Kapan sahurnya? Tidak tahu. Ya kan? Jadi jaim baru kenal begitu, baru kenal. Ada satu kelas itu hari bilang, jadi bagaimana ini? Puasa atau tidak? Puasa dong. Namanya juga menegakkan nilai-nilai keislaman. Oke. Begitu pramugari bawakan makanan. Lama-lama ku rasain bahwa ini orang cocok sama saya kayaknya. Di situ mi connect. Begitu tiba mi di sana di Belanda. Sudah mi pokoknya tidak ada uangku pinjam uangnya, begitupun sebaliknya. Jadi sama-sama sependeritaan lah. Backpacker sama-sama. Sekarang apa mi dia? Sekarang dia itu salah satu manajer kayaknya di salah satu BUMN Jakarta. Salah satu manajer dan salah satu perusahaan baru infrastruktur. Dia salah satu pembesar di situ lah. Jadi dia memang sahabat Sahabat kayak seperti saudara mila sependeritaan selama di Belanda tuh. Sudah seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ini 1 jam lebih. Bintang tamu paling lama kayaknya ini. Waduh, saya juga tidak merasa. Nah, masih banyak sebenarnya hal yang mau dicerita. Masih banyak pertanyaanku yang skip. Ternyata kita kasihkan dan banyak menginspirasi. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu. Amin. Kita apalagi berdiskusi lagi. Amin. Keren lah. Siap. Thank you so much. Inilah jawaban atas kerinduan 1 tahun lalu mau diundang di ICTV. Oke, terima kasih banyak bro. Terima kasih juga, sebuah kehormatan buat saya bisa diundang di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.